Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kurang semangat anjing. Kembali lagi. Ayo semangat anjing. Bersama saya Teguh Adi Pradana. Saya Afisa Narusdi. Oh, kok disebutin sih? Udah gak apa-apa. Ketahuan kan nama panjang lu. Afisa Naras. Cut. Ya. No edit. Jadi kali ini di topik pertama ada suara truk anjing. Di topik pertama kita akan melakukan pembelaan. Apa tuh, Pak? Pembelaan tentang kenapa sebenarnya tuh cowok tuh gak selamanya salah gitu. Pokoknya intinya kita tetap membahas tentang relationship dulu karena memang menurut gue production ini dari awal tuh bahasnya tentang cinta terus. Nggak apa-apa, kita habisin aja dulu nih. Ya. Karena kita belum terlalu banyak inspirasi untuk membuat konten apa. Jadi kembali kepada sesuatu yang dekat dengan remaja. Ya udah, apalagi cinta. Yaudah, cinta kan emang. Cinta. Ya elah, cinta monyet. Monyet. Jadi langsung aja kita bahas di masalah. Gue pengen nanya nih, menurut perspektif lo, Apa nih? kenapa cowok itu selalu dibilang lu tuh salah gitu? Gue yang bener. Menurut perspektif lu kenapa? Kalau menurut perspektif gue itu anjing lah itu. Tai itu cuman kayak ya emang sih derajat cewek sama cowok tuh kayak lebih tinggi Cowok sebenarnya. Iya, cowok sih sebenarnya, tapi di sini tuh kayak kan cowok tuh orangnya kuat, cewek tuh lemah ya kan ya. Jadi ya mau nggak mau cowok tuh harus ngalah anjing gitu. Iya. Jadi intinya bukan salah tapi Bukan ngalah. salah, tapi kita ngalah. Ngalah itu berarti kita mencintai itu cewek. Kalau kita nggak ngalah, Berarti nggak cinta. iya berantem udah. Oh iya, bener juga sih. Tapi dari satu sisi gue mikir gini loh. Kalau cewek bilang kita selalu salah, ya kan? Peraturannya tuh ada tuh rulesnya. Perempuan itu selalu benar. Pasal keduanya, laki-laki itu selalu salah. Pasal ketiganya, jika perempuan salah, maka kembali ke pasal pertama bahwa perempuan selalu benar. Kan itu tuh yang selalu dibela oleh perempuan. Iya. Tapi dalam beberapa hal gue rasa kalau cewek tuh kadang salah juga gitu. Cuman dia nggak mau disalahin. Iya, dan tidak mau gitu. mengakui kesalahan gitu. Bisa begitu kan. Tapi kadang ketika kita bilang yaudah iya aku salah gitu, terus dia udah gitu aja kayak kok kamu kayak gitu sih gitu. Ada yang apa? Ada dua cewek sih kayak kalau Ada dua cewek, banyak cewek. Banyak sih. Maksudnya ada dua tipe cewek yang kalau misalnya kita udah ngalah nih, dia bakal respect, ya kan? Ya kayak jadi makin mantep kan tuh hubungan tuh. Mantap. Ada yang kayak malah kayak iya apaan sih, masa kamu mau aja sih kalau gini kan. Iya. Ada tuh Maunya yang di apa ya istilahnya itu dibela-belain gitu dulu, nampak kayak nggak mau langsung iya udah iya aku salah gitu. Maunya tuh kayak iya aku maaf ya gitu. Maunya tuh yang menye-menye gitu tau gak lu, kayak cowoknya nih disuruh lemah gitu, suruh kayak iya udah deh gitu kan. Jadi dalam satu konsep percintaan asik. Dokter Love Dokter Love dalam satu konsep percintaan itu sebenarnya yang penting tuh apa sih menurut lo? Menurut gua Hubungan ya, dalam sebuah konsep berhubungan, bukan berhubungan intim, bukan berhubungan berpacaran gitu. Iya. Kalau menurut gua ya itu cinta tuh nggak bisa lu dengan lu main-main anjing, udah nggak bisa lagi kalau menurut gua ya. Dari pengalaman gua, cinta itu udah masuk ke lu gimana lu mau komitmen anjing. Jadi nggak ada deh lu cinta cuman sekedar lu pacaran habis itu aduh gue jadi curhat kan anjing gue bangsat. Pokoknya kan ya itu cinta kan lu harus berkomitmen, harus tanggung jawab ya kan. Cinta pokoknya lu pacaran juga itu nambah tanggung jawab kan. Lu kalau nggak bisa bertanggung jawab ya nggak usah pacaran. Iya nggak usah pacaran. Iya. Sama Jadi aja.
pesennya ya menurut gua bener sih, lu nggak usah pacaran kalau lu nggak bisa bertanggung jawab. Apalagi jangan maksud gue gini loh, jangan memulai suatu hubungan hanya karena nafsu semata gitu. Itu tuh yang bahaya, men. Nih gue punya quotes nih. Asik. Love when you are ready, not love when you are lonely. Anjay. Artinya apaan tuh sih anjing? Bangsat. Artinya cinta ketika lu siap, bukan cinta ketika lu kesepian. Anjing. Kalau ketika lu sange doang kan anjing. Iya, kadang tuh gitu ya. Cowok apalagi ya, lebih ke cowok sih kalau Iya. kalau nafsu tuh lebih ke cowok karena menurut beberapa ahli laki-laki itu lebih menggunakan logika. Kalau perempuan tuh lebih menggunakan perasaan gitu. Jadi ya memang kadang kita selalu berbeda perspektif ya, perempuan dan laki-laki. Iya, Makanya gue mau nunggu banget nih. habisnya. Gue mau nunggu banget nih di next konten ada perempuan yang melakukan pembelaan gitu. Boleh. Kalau Kita- cewek tuh gak begini gitu. Nanti kita tunggu aja siapa kita cewek tunggu yang aja, akan nanti lo lihat siapa yang akan kita panggil. yang akan kita muncul. Pokoknya di video pertama setelah video pengenalan wajah baru sebelumnya, kita masih membahas tentang relationship yang tadi kita udah bahas tentang sebenarnya cowok tuh salah apa sih maksudnya? Gue lupa apa topiknya. Kenapa cowok selalu salah? Kenapa cowok selalu Kenapa salah? cowok selalu benar? Iya, intinya tuh sebenarnya tergantung sih kalau menurut gue ya. Kadang ada cewek yang mau ngalah, nggak selalu. Cuman kan ini kita ngambil rata-rata lah, rata-rata perempuan tuh ya udah maunya benar aja gitu, nggak mau disalahin. Cuman ada lagi nih satu topik yang menurut gue ini akan seru juga nih menurut gue. Apakah elu itu tipikal orang yang kalau mau pacaran atau mau deket sama orang melihat bintang? Ngerti gak maksudnya? Oh, bulan zodiak. lahir. Zodiak. Zodiak. Iya. Kok bintang sih anjing? Zodiak, ngeliat zodiak atau enggak? Kalau gua nggak percaya sih yang gitu-gitu. Iya. Tapi banyak kan yang kayak cewek-cewek tuh lihat dari situ. Lu Gemini ya? Iya kan, abis itu jadi kayak Gemini begini gini atau Capricorn begini gini, Sagittarius sama Leo begini. Leo ambisius gitu. begitulah bacot anjing. Itu mah balik lagi ke orangnya masing-masing anjing. Orang punya karakter beda-beda. Jangan lu sama-samain sama zodiak anjing. Iya benar sih. Kesel juga gua. Karena kita tuh hanya boleh percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita Anjing. jadi kita harus anjing jadi salpok gua. Jadi kita harus selalu bener sih kalau dari yang tadi gue juga kurang setuju. Kayak deket nih, udah deket, kita deketin cewek misalkan, kita nggak mandang zodiak ya. Iya. Rata-rata cowok sih gue percayanya jarang sih yang gue punya temen cowok rata-rata nggak ada yang mandang zodiak sih. Kayak udah deket yang penting cakep, pas di hati, enak dipandang, enak dibawa jalan gitu. Sama enak. Sama enak di mana tuh, dah gitu dah pokoknya. Maksudnya bawah tuh itu. Di bawah kemana-mana tuh Iya, enak. Nah. Jadi pokoknya rata-rata cowok sih jarang sih kayak gitu. Cuman kadang kan kita udah deket sama cewek, terus ditanya tanggal lahir kamu berapa. Misalkan gue ya Agustus, kamu Leo ya gitu. Nggak suka, ambisius gini. Dominan orangnya gini. Aku nggak suka diatur-atur. Terus kamu orangnya keras kepala segala macam. Ya menurut gue ada benernya kadang. Gue pun ngerasa ketika orang ngomong tentang zodiak, lu pasti ngerasain dong kayak. Ngerasa ada benernya. Tapi Ada benernya. Iya balik lagi tuh kebetulan doang. Iya, menurut gue sih kayak mungkin faktor faktor memang orang yang rata-rata lahir di bulan itu tuh rata-rata sikapnya kayak gitu kan. Mungkin dia ngambil zodiak tuh ngambil dari rata-rata. Ini gue nggak menyindir satu pihak yang percaya zodiak atau tidak ya, tapi kalau gue berdua sih intinya tidak mempercayai zodiak. Cuman memang banyak fakta yang mengungkap kalau zodiak tuh sama persis dengan sifatnya kita gitu kan. Cuman dalam satu hal gue ngerasa kalau kita udah dekat sama cewek, terus si ceweknya nanya bulan lahir segala macem, terus tahu nih kamu begini terus nggak jadi, ceweknya ghosting gitu, hilang, terus Iya. anjing sih itu bangsat. Aduh anjing. Kalau lu bahas soal ghosting, apakah lu tipikal cowok yang sering ditinggalin atau meninggalkan?
Aduh. Pacaran boleh sedikit, tapi kan dekat pasti sering. Tapi serius nih Pak, gue pengen cerita nih. Apa? Gue tuh sering banget dulu pas gue SMP nih ya. Gue suka nih sama cewek nih kan. Suka sama cewek, abis itu ceweknya balik ngasih feedback yang bagus ke gue. Akhirnya jadian, tapi udah gitu. Guanya malah hilang anjing. Maksudnya? Karena rasa penasaran gue sama tuh cewek tuh udah. Iya. Ketika sih kayak PDKT ini kan udah PDKT, gue udah tahu nih orangnya begini kan. Set. Habis itu pacaran, gue tembak. Ya udah, hilang aja. Emang kadang lebih enak PDKT. Enggak, lebih enak PDKT daripada Gue kira pacaran. lebih enak nge-ghosting. Enggak anjing. Makanya gue kadang apa ini gue cuma penasaran ya. Mungkin ada pasti cowok-cowok di luar sana yang kayak lu udah suka sama cewek, lu udah deket sama cewek pas pacaran kayak anjing biasa aja. Iya, terus kan kayak gitu. Atau enggak lu kayak tiba-tiba insecure, malu. Ada tuh yang kayak gitu jadi ghosting. Jadinya ghosting. Penyebab ghosting tuh ternyata bukan cuma karena cowoknya anjing ya. Iya, karena ya insecure ceweknya ternyata banyak duit misalnya ya, atau kayak cakep banget, kitanya biasa aja gitu kan, kayak nggak enak gitu kan dilihat orang gitu. Kadang gue dulu kayak gitu, gue pernah ngerasain gitu. Tapi lu setelah SMP tuh lebih sering nge-ghosting atau lebih jadi laki-laki yang gue mulai kayak mikir gua untuk siap nih, lebih bucin. Iya, gue siap nih bucin nih. Asik. Udah siap bucin nih kan. Bucin sakit Bucin hati. terus anjing, jadinya bucin terus gue. Sampai lupa tentang masa depan ya. Sampai lupa tentang temen anjing. Tai lah. Iya, itu bahayanya bucin. Bahayanya bucin gitu ya. Jadi janganlah lu bucin anjing. Boleh, sebenarnya boleh bucin gitu kan. Bucin boleh. Ya, tapi harus masih ada kadar wajarnya gitu. Jangan sampai benar-benar melakukan segalanya lah gitu kan, apalagi perempuan harus tetap jaga kehormatan. Ya kalau atas mah nggak apa-apa. maksudnya cepika-cepiki mah nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi jangan apa ya, maksudnya jangan merelakan sesuatu yang menurut gua terlalu berlebihan lah gitu. Terlalu berlebihan terus yang ada nanti lu ketika lu gede lu nyesel ya kan. Bukan cuman tentang seksnya ya, tapi tentang misalkan lu ngasih mobil ke cewek lu lah itu kan ada ya liburan lah kemana abis itu pas udah putus nyesel kan berapa belas juta tuh yang lu udah keluarin mampus. Itu enak banget sih. Kalau gua Gimana tuh? membahas tentang ghosting, gua jujur sen gue lebih suka menjalin hubungan tanpa status. Kenapa ya? Gue ngerasa lebih tukang tahu bulat nih. Tahu bulat. Tuh, Marangga, Sadayana. Lanjut anjing. Lewat bang anjing. Kalau gua lebih suka hubungan tanpa status. Kenapa? Karena gua ngerasa gua bukan tipikal yang demen dikekang gitu. Gua nggak suka berada di sesuatu lingkungan yang ada rules-nya gitu. Lu boleh ngasih gua rules tapi nggak terlalu yang bikin gue susah gitu. Kayak misalkan sekolah gitu kan, kayak masih batas wajar lah. Alhamdulillah gue dapet SMA memang yang tidak terlalu ketat sekolahnya gitu kan. SMP pun sama, dan orang tua gue pun sebenarnya agak punya beberapa rules. Cuman pada akhirnya ketika gue bisa ngejelasin, oke, fine gitu kan, gue masih bisa bebas. Dan masa gini loh, gue mikirnya gue sekolah SMA terus gue di lingkungan keluarga, di lingkungan temen segala macem, nggak ada yang ngasih gue rules gitu, nggak ada yang ngikat gue, nggak ada yang ngatur lu kan. Iya. Cuman gue baru kenal cewek, dekat sama cewek, pacaran, terus gue diatur-atur nih, jangan pulang malam lah. Sebatas gini loh, gue nggak suka ketika misalkan gue bilang gue nggak mau makan, dipaksa gitu, di telepon segala macem, ngambek segala macem, gue nggak suka gitu. Gue bukan tipikal yang suka di-treat dengan romantis gitu. Tapi maksud gue gini loh, gue suka bentuk romantisan gitu, tapi bukan dalam bentuk paksaan gitu. Kayak kita masih ngobrol asik segala macam, masih banyak hal romantis yang masih bisa kita lakuin lah menurut gue. Jadi gue nggak suka gitu ada di hubungan relationship tuh sebenarnya. Terakhir gue pacaran pun, ketika gue pacaran gue masih ghosting gitu, ngerti gak? Kayak gue masih dekat sama cewek anak sana sini gitu kan. Mungkin kalau di TikTok nih lagi rame masalah yang apa tuh apaan sih yang ghosting gitulah. Lagi banyak yang nyindir kayak gitu kan di TikTok tuh gitu kan, kayak lu udah dekat terus ditinggalin segala macem. Ya menurut gua
kadang lu harus tahu sih kalau pesannya gue buat cewek supaya nggak kena ghostingan cowok, lu harus tahu tipikal cowoknya kayak gimana dulu gitu. Kadang kita tuh salah kenapa PDKT lebih asik ya, gue nyambungin topik dari lu, kenapa PDKT lebih asik, karena menurut gue ketika di masa PDKT tuh lu ngeluarin semua yang manis gitu. Iya, di situ juga PDKT tuh kadang ada orang nih kayak udah pacaran nih, itu ngerasa kayak udah milik banget gitu loh. Iya. Kan Jadi kalau PDKT seenaknya. iya, jadi kayak seenaknya gitu. Kalau PDKT kan masih saling menerima kekurangan kan. Nah, ya itu mulai pacaran tuh kayak udah seenaknya lah, terus ngatur-ngatur segala macem. Iya. Gitu. Jadi orang kebanyakan mikir kalau udah pacaran tuh udah lu punya gua, lu harus ikutin gua gini. Iya, gue pun kadang nggak sukanya pacaran. Sebenarnya gue suka semua sisi pacaran, cuman satu doang yang gue nggak suka, itu adalah ribetnya itu loh, kayak rulesnya, kayak gue nggak boleh main sama cewek ini gitu kan, karena iya. misalkan nih gue jalan sama cewek siapa nih, set gue ketemu sama cewek ini, terus abis itu besoknya gue ganti cewek nih, ketemu sama cewek yang lain, padahal niat gue ketemu cewek yang lain tuh bukan karena gue mau selingkuh atau gue mau ngeghosting, tapi niat gue tuh cuma nemenin tuh cewek cerita lah, apalah gitu Iya, kan. iya. Ada tujuannya gitu, entah bisnis, entah apa gitu kan. Cuman kan kadang lu tau lah perempuan kan negatif thinkingnya kayak gimana gitu kan, overthinkingnya kayak gimana. Kita pun sebagai laki-laki sebenarnya punya sisi dimana kita bisa negatif thinking, bisa overthinking segala macam, tapi gue rasa kalau perempuan tuh terlalu berlebihan gitu. Kadang ada kadar yang lu nggak perlu cemburu deh gitu kan, tapi kenapa lu secemburu itu gitu. Kalau perempuan sih gitu, kadang ada lah cowok yang kayak gitu juga gitu kan. Iya, ada. Cuman pada akhirnya gue memutuskan untuk dari gue SMP kelas 3 lah, gue kelas 3 terus sampai SMA sampai sekarang, gue ngerasa kalau ya udah, kalau ketemu cewek jadi teman aja gitu. Kalau ketemu cewek jadi teman aja, bisa dibilang gue udah nggak bisa ngerasain gimana rasanya gue suka sama cewek. Suka sih iya gitu kan, cuman lu tau gak sih kayak kadarnya suka tuh kayak wah anjing dia cantik, wah anjing dia jago Iya, dance, wah anjing dia sebatas kagum. iya, Kan. sebatas wah dia jago ngaji segala macem, ngasah biji Anjing goblok. pokoknya dia anggun lah gitu kan. Udah gue sekedar kayak Nyanyi dong. oh enggak, Anggun C. Sasmi itu beda pak. Jadi gue sekedar mengagumi aja gitu ya. Wah gue suka nih sama dia segala macam. Terus nanti ada dapet ledekan dari teman gue gitu kan. Wah ini gini. Udah, tapi sampai di situ teman-teman gue pada nganggap serius biasanya tuh. Misalkan ya entah yang kayak kemarin yang beda agama ya kan. Iya. Terus dan satu lagi lebih tua ya kan. Padahal itu sekedar ya udah, dia yang satu memang looknya enak, yang satu lagi looknya kayak ubin masjid ya kan. Jadinya gue sekedar ya udah mengagumi mereka aja gitu kan, tanpa pernah punya rasa untuk serius gitu. Cuman kadang kan orang ngeliatnya kayak wah anjing nih lu mau deket sama dia ya gitu kan, lu mau deketin dia ya, dia punya pacar loh, dia beda agama loh, dia bintangnya ini loh, dia begini loh, kayak makanya gue langsung kayak apaan sih gitu kan. Perspektif orang tuh udah ribet gitu soal pacaran. Benar. Jadi sebenarnya memutuskan untuk freelance adalah salah satu hal yang sangat baik ya dalam kehidupan masa kita gitu kan. Karena cowok itu maksimal nikahnya masih lama gitu kan, kita masih bisa banyak waktu untuk have fun kayak gitu. Kalau gue sih ya begitu deh pokoknya kalau masalah ghosting. Daripada lu misalnya udah pacaran nih kan, terus cewek lu nuntut, aku nanti maunya nikah tahun segini ya, aku umur tahun ini harus bisa nikah, kan anjing ya. Nah, itu lu kira cepet gitu orang bisa sukses gitu ya. Iya. Kan Udah tes lama biar enak. anjing. Enak lu ya gitu. Iya. Enak kan? Kayak ngobrol sama kelelawar anjing. Terus kan jadi kayak gimana ya? Kan tergantung cowoknya juga gitu. Bisa dia mulai mau seriusnya kapan. Mungkin kalau cowok-cowok kan kebanyakan kayak pacaran tuh cuman ngambil have fun-nya doang. Kayak cuman pengen jalan ya kan. Pengen apa lagi? Pengen ngobrol, punya teman, teman sharing, ngencanin gitu. Ngencanin Cewek maksudnya kayak jalan gitu kan gitu. Iya, agak konten dewasa ya bun ya lama-lama. Kalau iya, nih kita nyambung sama omongan Bung Sena tadi. Bung Sena anjing kayak komentator bola.
masalah perempuan yang ribet soal nikah kan. Kita udah kuliah nih, kita udah masuk kuliah, udah 1 semester kita jalani. Maba anjingnya. 1 semester kita jalani. Makin lama gue makin ketemu circle yang dimana terlalu serius gitu menghadapi hubungan gitu. Kayak gue mau begini gitu. Menurut perspektif lu, ngelihat perempuan yang masih muda nih, masih seumuran kita, tapi udah mikirin nikah, udah mikirin pacaran yang serius. Menurut pandangan lu gimana? Kalau menurut pandangan gue itu agak salah sih. Soalnya gimana ya, itu tuh bukan takdir yang lu buat anjing, takdir yang di tangan Tuhan. Gitu loh. Maksudnya ya lu nggak bisa nekenin cowok lu buat misalnya lu harus nikah ya umur segini, gue umur segini, lu harus nikah ya, nikahin gue gini. Kan itu pasti ngebebanin tuh cowok juga kan, anjing, itu pasti stres banget tuh cowok yang begitu tuh. Iya, dalam tekanan ya. Jadi kan kayak hubungan lu jadi kayak dalam tekanan, lu nggak bisa have fun, paling kayak have fun nih jalan ya kan, habis itu nyampe rumah lu mikir nih, aduh gue harus sukses nih, umur segini nih biar bisa nikahin dia nih, harus bikin ini iya kan gitu itu kayak ya itu ngebebanin banget lah lu, jadi kayak lu pengen ngelakuin sesuatu yang lu mau tuh nggak enak gitu. Jatuhnya lu bener-bener harus buat tuh cewek gitu, lu nggak ngelakuin itu buat diri lu sendiri. Iya, lebih baik fokus untuk membahagiakan orang tua dulu untuk laki-laki ya. Cuman gue juga kurang sih kayak lu mau cari pacaran yang serius, menurut gue ya, kemanapun lu ketemu cowok manapun lu, kecuali lu ketemu sama sugar daddy, lu ketemu orang yang lebih tua dari lu jauh, mereka udah sukses. Aduh, suara apaan tuh? Suara kodok. Lu udah bisa, dia udah terjamin lah hidupnya intinya gitu, lu bisa lah minta nikah sama dia. Cuman kan menurut pandangan gue sih lebih mandang perempuan karir ya, lebih memandang perempuan karir daripada perempuan yang, maksud gue gini, kadang tuh gue mikir kalau cewek yang orientasinya serius dan orientasinya minta dinikahin tuh mereka mau santai gitu. Iya, mereka pengen buru-buru ya santai. Iya, kayak anjing gue nggak mau kerja. Mau lagi lah mikirin nyari duit segala macam tuh. Cewek yang kayak gitu udah pasti pengennya nyantai, dapet cowok yang tajir segala macam. Iya, itu sih kadang ngeliatnya dari kayak gitu ya. Kalau gue sih nggak, kurang setuju, karena gini loh, kayak lu belajar, lu kuliah sampai lu belajar sampai SMA, terus habis itu lu belajar lagi, ya mampus, kenapa tuh? Oke, jadi kita duduk ya lagi di persidangan anjing. Jadi kita langsung ambil kesimpulan aja dari konten kali ini. Kesimpulannya yang bisa lo ambil dari omongan kita hari ini apa? Ya, kesimpulan gue balik lagi, lu kalau pengen mencintai seseorang, lu harus terima dia apa adanya, terus juga pasangan lu juga harus nerima lu apa adanya. Jadi itu yang dinamakan cinta itu lu siap, bukan cinta itu lu kesepian, bukan sekedar kesepian. Jadi ya itu lu kalau misalnya cewek lu nuntut harus nikah segini, ya lu harus siap ya kan, balik lagi situ. Tapi kalau lu nggak siap, lu nggak terima kayak gitu, ya mending nggak usah lah lu komitmen kayak gitu, bullshit. Lu bakal ngerasa kebebanin terus ya kan, nggak enak gitu kan. Jadi kayak lu pacaran ada beban terus mikir masa depan gue gimana nanti sama dia ya, gitu terus. Jadi ya udah, sama ini kan tadi kita awal ngomongin kenapa cewek selalu bener kan, cowok selalu salah gitu kan, selalu ya ngalah gitu kan. Sebenarnya balik lagi ya itu, cowok tuh ngalah. Kalau dia ngalah itu berarti dia tuh bener-bener sayang sama tuh cewek. Kalau misalnya cewek lu malah jadi kayak apa sih, kok kamu jadi ngalah gini, mau aja gini kan, berarti ya udah itu toksik anjing. Lu mending tinggalin tuh cewek emang nggak mau nerima kekurangan lu gitu, nggak mau nerima cinta lu yang benar-benar tulus gitu. Itu wah anjing sih, gitu aja sih menurut gua simpulannya. Bapak Teguh siap ngantuk gua. Apa nih, keluarin nih simpulan lu nih. Simpulan gue untuk topik kali ini adalah, dari topik yang pertama adalah cewek itu selalu benar ya. Dari topik itu sih gue ngerasa kalau
kuncinya cuman kompromi antara pihak laki-laki dan perempuan. Ketika memang salah satu ada suatu masalah, dikompromiin dengan baik. Ketika bentar. Azan. Berhenti dulu ya. Berhenti dulu ya. Berhenti dulu. Itu nggak kekat anjing. Oh iya lupa. Ya. Belum. Ya. Ya. Anjing. Oke. Lanjut, tadi habis azan ya, jadi kita tuh kan vibe-nya baik gitu, jadi religius gitu anjing. Masih pertama. Tahu tiba-tiba ada sponsor minuman di sini. Gak tahu tuh apa tuh. Pokoknya kesimpulan dari gua adalah yang tadi, yang masalah kompromi, habis itu masalah hubungan yang serius. Dan intinya gini, ketika lu mencintai seseorang atau lu dicintai seseorang, ketika lu sudah saling mencintai, intinya pernikahan itu bukan sesuatu hal yang main-main gitu. Sesuatu hal yang sakral, sesuatu hal yang masuknya ke ranah ibadah gitu kan. Jadi menurut gua, ketika memang lu masih pacaran, umur lu masih muda, nikmatin aja dulu semua yang ada di diri lu gitu. Lu punya pacar, ya udah lu nikmatin gitu kan. Kebahagiaan lu, masalah lu, terus lu punya keluarga, lu nikmatin keluarga lu. Lu punya teman, lu nikmatin teman-teman lu gitu. Jadi sebenarnya kuncinya hanya di kata bersyukur gitu. Apapun yang lu punya, lu jaga dengan baik. Ketika memang itu jodoh lu, alhamdulillah. Ketika bukan, ya udah gitu. Intinya kayak gitu aja sih. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menonton konten pada hari ini. Mantap. Saya Teguh Adi Pradana dan saya Avicenna Roche. Rush apa Roche nih? Roche. Oh. RUSH. Oke, pokoknya terima kasih buat udah nonton video yang masih belum jelas ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apa lagi? Mohon maaf juga nih ya kalau misalnya garing ya kan anjing. Namanya baru pertama ya, masih puteran gitu. Pokoknya terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lu semua. Terus jangan lupa di subscribe kalau lu suka, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Lu mau nonton, kalau lu nonton apa habis berarti lu membuang waktu-waktu lu. Tapi terima kasih telah membuang-buang waktu, telah menonton video ini. Gua dan Sena pamit. Peace Peace out.